Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Selamat berjumpa kembali anak-anakku siswa kelas 6 SD Takmirul Islam yang berbahagia. Semoga anak semuanya dalam keadaan sehat semuanya, dalam keadaan ceria. Baik, kita akan melanjutkan kegiatan belajar kita, pembahasan kita yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang gerhana bulan. Ya, mohon maaf, gerhana matahari. Ya. Gerhana matahari. Kita bicarakan gerhana matahari dulu. Ya, gerhana matahari. Di dalam pembahasan ini, tujuan pembelajaran kita adalah yang pertama, nanti anak-anak memahami terjadinya gerhana matahari, proses terjadinya gerhana matahari. Kemudian yang kedua, mengetahui macam-macam gerhana matahari. Baik, sebelum lanjut, ada istilah-istilah yang harus anak-anak pahami sebelum kita bahas lebih lanjut, yaitu ada istilah umbra, penumbra, dan antumbra. Jadi dalam pembahasan gerhana matahari ada istilah umbra, penumbra, dan antumbra. Umbra itu apa? Umbra disebut juga bayangan inti atau bayangan gelap. Sedangkan penumbra adalah bayangan samar atau bayangan kabur. Sedangkan antumbra adalah bayangan gelap perpanjangan dari umbra. Jadi seperti umbra tapi perpanjangannya. Seperti apa? Penggambarannya seperti ini. Jadi di sini ini adalah umbranya, bayangan gelap. Sini penumbra, bayangan samar. Nanti kalau kita main center, bola kasti, nah seperti ini. Ada umbranya, ini bayangan gelapnya, kemudian penumbranya, bayangan samarnya. Nah seperti nanti gambarannya untuk gerhana matahari ada umbra, ada penumbra, ada antumbra. Nah ini antumbra ini perpanjangan dari umbra, ya kan? Nah, kapan terjadi gerhana matahari? Gerhana matahari itu terjadi pada saat matahari, bulan, dan bumi berada pada satu garis lurus. Nah seperti ini. Matahari, bulan, bumi berada dalam satu garis lurus. Sehingga cahaya matahari yang menuju ke bumi terhalang oleh bulan. Nah ini, bulan menghalangi cahaya matahari yang sampai ke bumi. Sehingga ada daerah di bumi yang nampak gelap, ya, mengalami gelap padahal siang. Ya. Nah perhatikan di sini. Jadi kedudukan matahari, kemudian bulan dan bumi itu menyebabkan dua peristiwa, yaitu gerhana matahari dan gerhana bulan. Nah, ketika posisinya bulan itu di antara matahari dan bumi, itu terjadi gerhana matahari. Tapi kalau posisinya itu yang di tengah adalah buminya, yaitu posisinya adalah matahari dan bumi dan bulan. Nah ini terjadi gerhana bulan. Nah, gerhana matahari itu ada 3 macam. 1 gerhana matahari total, 2 gerhana matahari sebagian, 3 gerhana matahari cincin. Yaitu gerhana matahari total, gerhana matahari sebagian, gerhana matahari cincin. Nah, bagaimana perbedaannya? Yang pertama, kita lihat yang gerhana matahari total. Dalam gerhana matahari total, mataharinya seolah-olah tertutup semuanya.
ya, sehingga tidak kelihatan atau sinarnya tidak mencapai bumi, nah, seperti ini. Ini gambaran pas terjadi gerhana matahari total. Nah, gerhana matahari total itu dialami oleh daerah di bumi yang terkena umbra bulan. Gambarannya seperti ini. Jadi matahari, ini bulan, ini bumi. Nah, ini ada bayangan bulan yang gelap, ini umbra. Nah, daerah yang terkena umbra ini dia mengalami gerhana matahari total. Sedangkan di sini ada penumbra, jadi bayangan samar. Maka daerah di bumi yang terkena penumbra ini mengalami atau melihat terjadi gerhana matahari sebagian. Sedangkan yang di sini mengalami siang seperti biasa. Jadi daerah yang mengalami gerhana matahari itu ya sebagian wilayah saja. Tidak separuh bagian dari bumi yang mengalami siang. Nah, ini gambarannya. Jadi hanya daerah sini ini yang mengalami gerhana matahari total. Wilayahnya tidak luas. Nah, ini gambarannya juga. Nah, ini yang merah, ini berarti mengalami gerhana matahari total. Kemudian daerah antara merah dengan biru itu mengalami gerhana matahari sebagian. Yang kedua, penampakan gerhana matahari sebagian atau gerhana matahari sebagian. Nah, seperti ini penampakannya. Jadi tidak semua matahari seolah tertutup. Jadi hanya sebagian yang tertutup. Maka disebut gerhana matahari sebagian. Nah, daerah yang mengalami seperti ini adalah daerah di bumi yang terkena penumbra bulan. Jadi yang sini aja. Jadi yang sini ini mengalami gerhana matahari sebagian. Nah, seperti saya katakan tadi, bahwa daerah yang bergaris merah ini mengalami gerhana matahari total, sedangkan antara merah dengan biru ini mengalami gerhana matahari sebagian. Sekitarnya itu mengalami siang biasa. Yang ketiga, gerhana matahari cincin. Penampakannya seperti ini. Jadi kalau dilihat memang membentuk seperti cincin. Jadi bulan tidak bisa menutup penuh gitu ya. Sehingga pas terjadi puncaknya gerhana itu matahari kelihatan melingkar seperti cincin gitu. Nah, gerhana matahari cincin dialami oleh daerah di bumi yang terkena antumbra bulan. Nah, ini antumbra, perpanjangan dari umbra, ini antumbra. Berarti daerah sini mengalami gerhana matahari cincin. Nah, gerhana matahari cincin ini terjadi ketika jarak antara matahari dengan bumi itu pada posisi terjauh. Jadi jaraknya itu tidak tetap, tapi ada pergeseran begitu, ada pergeseran jaraknya. Pada posisi terjauh itu bisa terjadi gerhana matahari cincin. Nah, ini garis yang biru, daerah yang mengalami gerhana matahari cincin. Kemudian antara biru dan merah mengalami gerhana matahari sebagian. Sekian semuanya, semoga menambah pemahaman kalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.